Ini mah The Real Mimpi Basah Outdoor. BTW makasih buat like Cihui 11 buat rekomendasi manganya. Ini buat kamu. Jadi MC bernama Hayato sedang bermimpi kalau dia itu tenggelam. Dan ada dua cewek yang mau menyelamatkan dia. Tapi ternyata mereka itu menyeretnya lebih dalam. Dan pas banget dia itu bangun dan dia bilang selamat ke foto ortunya. Jadi nama dia adalah Hayato Domoto. Karena suatu alasan dia tinggal sendirian sebagai siswa SMA. Nggak ada orang yang bisa diandalkan, tapi dia itu masih punya teman yang selalu setia sama dia. Dan hari ini itu hari belanja pesta Halloween. Lalu Hayato ketemu sama temennya Sota Miyanaga dan Kaito. Dan Hayato bilang dia terlambat karena membantu banyak orang di jalan. Lalu mereka itu masuk ke toko dan mereka ketemu kostum gadis yang gitulah. Si Kaito itu malah mau ngajak beberapa cewek di kelas mereka itu jalan. Dan dia itu memanggil Shinjo bersaudara. Jadi mereka berdua itu adalah Madonna di sekolah mereka. Dan populer banget lah. Dan dikenal sebagai kembar yang cantik. Dan Hayato juga sadar kalau dia itu memimpikan mereka tadi. Dan ada rumor kalau mereka berdua itu membenci pria. Dan menolak banyak banget cowok. Kaito dia masih kekeh kalau mau mereka itu ikut. Tapi Hayato bilang mana mungkin bisa lah. Lalu Hayato berpisah sama mereka. Di jalan, Hayato ketemu sama bocil kembar. Dan dia ingat kalau bapak Shinjo bersaudara itu meninggal. Sama kayak dia lah. Dan pas di jalan balik, dia melihat rumah pintunya itu kebuka. Dan itu rumahnya Shinjo. Hayato jelas ragu lah. Makanya dia itu coba cek dalam dulu. Dia mengira di sana ada perampokan. Dan Hayato itu melihat ke ruang tamu. Di sana dia melihat keluarga Sanjo itu menjadi tahanan perampok. Hayato jelas bingung dia itu harus ngapain. Apalagi orang itu bersenjata. Dan mereka itu enggak punya ayah, makanya Hayato itu harus segera melakukan sesuatu. Beberapa saat sebelumnya, kedua saudari itu berbalik dari jalan-jalan. Dan pas mereka masuk rumah, dia melihat ibu mereka itu disekap. Dan si perampok mulai merendahkan harga diri mereka berdua sambil mengancam lah. Dan dia itu memaksakan dirinya ke mereka. Yang jelas mereka itu minta tolong ke siapapun. Dan di sini mimpi basah autornya itu muncul. Hayato yang pas banget baru beli kostum Halloween menguatkan tekadnya untuk menolong mereka. Dan pas si rampok melakukan kejahatannya, ada bola muncul. Dia jelas cek. Dan pas itu Akang Hayato muncul menyerang perampoknya. Dan langsung menghajar dia lah. Dan keluarga Sanjo itu berhasil selamat. Hayato mulai mengancam perampok ini, apalagi sirene polisi itu muncul. Dan Hayato langsung mengikat orang itu. Keluarga Sanjo jelas berterima kasih banget lah sama si topeng labu ini. Dan Hayato bilang, enggak apa-apa kok. Hayato mengira mereka itu menangis karena dia itu pakai topeng beginian. Dan pas Hayato menutup mereka dengan handuk, mereka mengira Hayato sebagai sosok bapaknya. Lalu polisi muncul dan Hayato yang dikira penjahatnya. Tapi dijelaskan sama keluarga Sanjo dan polisi mau Hayato lepas topengnya. Jelas Hayato itu nggak bisa di sini dan dia bakal lepas di luar saja. Dan keluarga Sanjo itu minta namanya Hayato. Hayato jelas nggak bilang nama dia siapa karena dia takut bakal canggung di sekolah nantinya. Makanya Hayato langsung ikut sama polisinya. Dan Hayato berharap mereka itu bisa istirahat lah. Di kantor polisi, Hayato jelas dimarahin karena melakukan tindakan yang gegabah. Tapi Hayato balas kalau dia itu harus melakukan sesuatu. Kalau enggak, dia itu bakal menyesal. Tapi polisi itu tetap senang karena Hayato itu aman. Apalagi dia itu masih di bawah umur. Pasti ortunya itu bakal khawatir lah sama Hayato. Makanya polisinya bakal antar Hayato ke rumahnya.
Hayato jelas tegang banget lah menjawab pertanyaannya polisi. Tapi dia tetap bersyukur kalau mereka berdua itu selamat. Dan nggak tahu wajah dan nama dia. Dan cuma polisi sajalah yang melihatnya. Dan dia itu nggak akan bicara dengan mereka lagi. Di keluarga Shinjo, Aina menggoda emaknya untuk ngecek apa sudah dikunci pintunya. Emaknya juga bilang kalau mereka itu sudah janji bakal ke sekolah besok. Dan Aina masuk ke kamarnya Arisa. Dan Aina itu mau tidur bareng sama Arisa. Lalu mereka membicarakan kejadian tadi itu dan gimana menakutkannya hari ini. Dan Arisa tadi itu berharap kalau bapaknya itu masih di sini melindungi mereka. Dan pas dia berharap, si topeng labu datang menyelamatkan mereka. Dan mereka itu mau segera mengetahui identitas asli si topeng labu itu. Karena mereka itu akan melayani orang itu dengan segenap hidup mereka. Dan ya, di sini mulai mimpi basahnya author. Besoknya pas berangkat sekolah, Hayato sama temannya itu berangkat bareng dan Sota menyuruh Hayato pakai topeng labu itu dan menyelamatkan keluarga Shinjo. Hayato jelas nggak bisa bilang begitulah. Dan pas banget saudari Shinjo itu muncul dan menyapa mereka. Kaito jelas cemburu banget sama Hayato yang disapa sama mereka. Hayato jelas buat alasannya dan mereka itu bisa paham sih. Dan di sekolah, rumor soal keluarga Shinjo itu sudah menyebar luas. Hayato juga coba cek kelasnya Aina. Ternyata Aina itu malah jelasin apa yang terjadi kemarin. Dan dia itu ceria banget lah. Dan Aina itu nggak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Temennya goda, kenapa Aina itu nggak pacaran sama cowok lain saja. Tapi Aina itu cuma mau sama cowok yang menyelamatkan dia kemarin. Dan pas Hayato merenung soal kejadian kemarin itu, Kaito ngajak Hayato makan. Dan Aina itu seperti menatap Hayato yang pergi sambil memberi pesan lah. Di kantin, Hayato lagi makan sama temennya dan membahas soal rumor itu yang menyebar kenceng banget. Hayato juga nggak mau ngomongin rumor itu di sini. Tapi Shinjo bersaudara itu malah datang dan duduk di sebelahnya Hayato. Kaito sama Sota jelas langsung picet dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan pas itu Aina melihat Hayato dengan serius. BTW lehernya itu gimana sih? Aneh lah. Anyway, Shinjo bersaudara itu mulai ngobrol soal cowok yang menyelamatkan mereka kemarin. Dan Aina malah bilang kalau dia itu punya anaknya orang itu. Jelas Hayato itu kaget dan kabur. Temannya juga langsung kabur lah. Kaito jelas penasaran cowok apa yang mencuri hati mereka itu. Hayato jelas bilang nggak tahu sih. Dan pas itu ada cowok yang datang dan meminta waktunya Arisa. Dan Hayato buat alasan untuk pergi, tapi dia itu mau cek Arisa. Lalu dia itu menguping lah. Dan Arisa bilang dia sudah punya cowok yang dia sukai. Hayato mengira itu cuma alasan dia buat nolak cowok itu, tapi ada yang balas dan itu adalah Aina. Aina mau Hayato jangan berisik dan Aina ini seperti baik banget lah sama Hayato dan maunya itu nempel terus sama Hayato. Dan Hayato cek Arisa lagi dan si cowok itu gigih banget lah. Aina jelas penasaran dan mau lihat juga jadinya Aina itu gimana. Yap, dia naik punggungnya Hayato supaya bisa melihatlah apa yang terjadi ke Arisa. Jelas Hayato itu malu banget sama kejadian ini dan Aina juga bilang kalau ada yang mau diobrolin sama Hayato. Dan pas Hayato panggil nama Shinjo, Aina itu malah kesel karena nggak dipanggil nama dia. Dan singkatnya, Aina itu mau mereka itu saling panggil nama depan saja. Lalu Arisa itu merobek surat cinta dari cowok itu sambil menghina dia. Kalau dia itu nggak bisa memberikan perasaan dia ke orang lain selain labu itu. Jelas dong si cowok itu kabur sambil menangis. Dan Aina malah senang karena mereka itu deket. Lalu ada barang yang mau jatuh di atasnya Aina. Jelas dong, Hayato refleks menolongnya dan tentu mereka jatuh di posisi yang agak canggung lah. Hayato jelas minta maaf dan Aina merasakan tangan Hayato di pundak dia dan bilang kalau tangan ini memang yang benar. Jelas Hayato itu takutlah melihat Aina ini yang ketawa sendiri.
Sempat Hayato digoda lagi, dan Hayato yang ingat sama perasaan lembut itu kabur sambil malu. Di rumahnya Shinjo, Arisa lagi mikirin pria labu itu dan mengingat kekerenan orang itu. Dan Arisa itu memberikan segalanya ke orang itu. Dia itu menjadi bawahannya lah. Dan Aina juga paham lah sama perasaannya Arisa. Aina tanya cowok di kelas dia itu gimana. Dan Arisa langsung jijik sama mereka. Arisa juga bilang kalau Aina itu nggak suka disentuh sama cowok. Tapi Aina itu malah malu sendiri dan balik ke kamarnya. Jelas kalian tahu dia tuh ngapain di kamarnya, tapi nggak bakal jelasinnya. Jadi, alasan mereka berdua benci cowok itu karena ada alasan yang cukup gelap. Makanya, Aina itu nggak akan berhubungan lagi dengan cowok. Tapi sekarang, Aina ini seperti mendekat banget lah ke Hayato. Dan bahkan dia itu menunggu Hayato di WC cowok. Arisa jelas salah paham kalau Hayato itu yang mendekati Aina. Tapi Aina ini malah senang lah melihat ini terjadi. Stres. Dan pas Hayato diberi salam perpisahan, Arisa itu jelas penasaran apa yang disembunyikan sama Aina. Lalu pas jam olahraga, Arisa melihat Aina yang memberikan kakinya ke Hayato untuk tidur. Dan Aina itu malah stres sendirilah di sini. Pas Hayato bangun, jelas dia itu panik karena ada Aina di sana. Dan Aina tanya apa Hayato itu nggak suka ngobrol sama dia. Dan Arisa itu seperti kena dimeg lah. Di pulang sekolah, Kaito itu masih saja berharap bisa dekat dengan Shinjo bersaudara. Tapi Hayato itu nggak peduli sih. Dan Arisa itu seperti menetapkan Hayato sebagai musuh dia. Lalu pas Halloween, Hayato sama temannya itu pesta di rumahnya Sato. Dan Sato itu kayak malu lah. Tapi Hayato bilang, Sato harus bisa bilang terima kasih ke emaknya selagi dia itu masih bisa. Makanya Sato itu berterima kasih ke emaknya. Dan mereka itu lanjut main game dan bersenang-senang lah. Di jalan baliknya, Hayato mengingat kalau dia itu sering melanggar jam malamnya dan dimarahin sama emaknya. Tapi ortunya itu cuma khawatir sama Hayato. Makanya Hayato sekarang kelihatan sedikit menyesal lah. Tapi sekarang lagi pesta Halloween, makanya dia juga bakal pakai topeng labunya. Ke Aina dan Arisa yang lagi jalan-jalan, dan sempat Arisa itu melihat labu dan dia mengingat hari itu lagi. Lalu dia tanya ke Aina mengenai Hayato. Aina malah panik kalau Aina itu mengira Arisa sudah tahu, dan Arisa mengira Aina digunakan sama Hayato. Ya di sini mereka itu berdebat mengenai Hayato, tapi beda topik lah. Dan pas Aina bilang kalau Hayato itu isi topeng labu, di sana mereka berdua melihat Hayato yang pakai topeng labu. Arisa itu langsung menggila dan Hayato jelas mau kabur. Arisa jelas mengejar dan Aina itu malah bilang kalau waktu monopolinya itu sebentar doang. Dan singkatnya mereka berhasil menangkap Hayato. Lalu mereka duduk di bangku taman dan Arisa ini sudah semangat banget lah sama Hayato. Hayato jelas panik. Hayato sempat bilang nama dia itu Jack, tapi Aina itu malah kebablasan bilang namanya Hayato. Arisa jelas marah kenapa Aina malah manggil nama Hayato. Makanya Hayato itu minta maaf sambil membuka topengnya. Arisa jelas kaget lah. Tapi Aina itu sudah sadar dari awal. Arisa sadar kalau dia itu sudah menghina Hayato, si penyelamat dia. Dia mengira sudah membuat dosa yang besar lah. Makanya dia itu merasa bersalah dan minta maaf. Dan bakal bayar hutang budi ke Hayato. Hayato bilang kalau Arisa itu berlebihan lah. Tapi Arisa bilang dia bakal menjadi bawahannya Hayato. Hayato jelas kaget dan panik juga, tapi Arisa hatinya itu sudah bulat sejak diselamatkan sama Hayato dulu. Hayato jelas enggak mau, apalagi dia tadi dimarahin sama Arisa. Jelas Arisa itu langsung minta maaf lah ke Hayato. Pokoknya dia itu merasa bersalah lah di sini. Dan Hayato bilang kalau mereka itu enggak perlu membahas hutang budi mereka berdua. Jelas dong mereka itu enggak mau.
dan mau dekat dengan Hayato. Dan di sini ya Hayato itu jadinya nggak bisa menolak kegilaan mereka. Di rumahnya, Arisa itu malah ngehalu soal Hayato. Dan Hayato itu mimpi lagi pas dia ditarik ke dalam airnya sama mereka berdua. Hayato jelas merasa capek banget, dan pas berangkat sekolah, mereka berdua sudah menunggu Hayato. Hayato mengira ini masih mimpi, tapi mereka itu malah makin menggila lah. Dan mereka juga bilang emaknya nanti mau terima kasih ke Hayato. Dan Hayato cuma bisa mengikuti keinginannya mereka nanti. Dan Hayato itu sudah merasa capek sendirilah. Dan ya sampai di sini aja dulu buat alur manganya ini. Satu kata lah buat manga ini. Mimpi basah autornya. Enggak masuk akal lah sama sekali. Tapi gue bisa paham kenapa kedua cewek itu bisa suka sama Hayato. Karena mental dari mereka berdua itu sudah rusak sejak awal. Apalagi mereka itu kehilangan sosok bapaknya. Dan mereka juga menjauhi cowok karena trauma. Dan pas ada cowok yang datang menyelamatkan mereka, dan mereka berpikir sosok bapaknya yang muncul. Makanya mereka itu merasa lebih tenang, merasa lebih selamat kalau ada di sebelah cowok itu. Makanya mereka itu sekarang mencintai Hayato. Karena mereka itu sudah rusak lah mentalnya dari awal. Dan sekarang tambah rusak lagi karena diselamatkan sama Hayato setelah mereka itu diserang lah. Tapi mereka itu lebih condong ke Yandere sih, ke Hayato sekarang. Tapi pokoknya ini aneh banget lah ceritanya. Jadi apa bakal gue lanjut cerita manganya ini? Masih belum yakin. Karena identitas Hayato itu sudah kebongkar, jadi kemungkinan ceritanya itu bakal klise banget lah ke depannya. Soal MC yang gak berani loncat ke tahap berikutnya. Padahal sudah diberi banyak kesempatan sama mereka berdua. Kayaknya gitulah ke depannya. Ya kayaknya gitulah. Karena identitasnya sudah ketahuan, dan drama ke depannya itu gue gak tahu bakal gimana. Jadi bakal standar lah kayaknya. Jadi gitu aja dulu lah. Jangan lupa like dan subscribe. And see you next time. Bye-bye. Bye guys.